Jika Anda berkendara menggunakan sepeda motor berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, ada baiknya jika lebih ekstra hati-hati karena saat ini sedang musim ulat pohon jati. Seperti yang terlihat di video amatir ini, pengendara berusaha menghindari dari ulat yang sedang turun dari pohon jati. Bahkan tidak sedikit di antaranya terpaksa menggunakan jas hujan agar ulat tidak menempel di pakaian. Namun kondisi ini berbeda bagi warga Gunung Kidul. Saat serangan ulat pohon jati, warga malah berburu hewan yang dianggap menjijikan itu untuk dijual dan juga dikonsumsi. Harga 1 kilogram ulat dan kepompong jati mencapai 100.000 hingga 120.000 per kilogram. Harga fantastis ini menyamai harga daging sapi di pasaran yang saat ini mencapai 90 hingga 100.000 rupiah per kilogram. Berbekal kantong plastik, sejumlah warga mencari ulat dan kepompong di bawah pohon jati. Dalam waktu 3 jam, setiap orang bisa mengantongi 1 hingga 1,5 kilogram ulat dan kepompong jati yang bersembunyi di balik tumpukan daun kering. Maka tidak heran jika banyak warga di Gunung Kidul berburu ulat dan juga kepompong jati hingga ke pelosok pedesaan. Dikonsumsi sama dibeli, Pak. Kalau orang Gunung Kidul udah biasa setiap tahun harus mengonsumsi ulat atau istilahnya ungkrung ular jati, Pak. Kalau biasanya kalau dikonsumsi sendiri sama dijual. Kalau dijual per kilonya biasanya sekitar 100.000 sampai 120.000 per kilo. Bagi warga Gunung Kidul, mengkonsumsi kepompong ulat jati sudah terbiasa. Bahkan saat musim ulat jati tiba, sebagian warga menjual masakan ulat jati sebagai kuliner yang dijual kepada warga dan juga wisatawan. Namun bagi yang belum terbiasa dengan hewan yang banyak protein ini akan mengalami alergi hingga sesak nafas. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Ya, cukup unik ya, Re, ya. Ternyata kebiasaan-kebiasaan warga di sana itu begitu ya, setiap tahunnya berburu ulat gitu. Kita akan langsung tanyakan bagaimana keseruan memburu ulat dan kepompong pohon jati. Sudah bergabung bersama kami pemirsa salah satu warga Gunung Kidul, Bapak Sutarjo. Selamat siang, Pak Sutarjo. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Sutarjo, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu nih, hasil perburuan ulat hari ini seperti apa, Pak Tarjo? Hasilnya ya belum terlalu banyak ya, Mbak. Baru berangkat ini pulang dari ladang. Oke, tapi dalam sehari itu biasanya yang paling banyak itu di pagi atau sore hari, ada waktu-waktu tertentu tidak sih? Kalau paling banyak itu turunnya pagi hari, waktu pagi hari. Biasanya dijual kemana, Pak Sutarjo? Ke pasar atau ada orang yang pesan gitu, baru kita jual. Memangnya kalau dijual itu untuk apa, Pak Sutarjo? Untuk dimakan kah? Atau untuk dijadikan pakan burung? Ya untuk dikonsumsi, untuk makan. Dikonsumsi. Saya jadi penasaran rasanya nih, Re. Gimana sih, Pak, rasa ulat itu, Pak, kalau sudah diolah gitu ya? Iya. Kayak belalang nggak beda-beda jauh. Khas Gunung Kidul juga ya, Pak, ya, kalau belalang? Iya. Biasanya dimasak apa, Pak Sutarjo? Mungkin kebanyakan ada yang digoreng atau dibacem. Oke. Nah, Pak, ini tuh berarti setiap tahun ya, di setiap pergantian musim itu akan selalu ada ulat-ulat yang berjatuhan. Memangnya di daerah sana nih, atau mungkin di daerah sekitar rumahnya Pak Sutarjo ya, ini cukup banyak pohon jati ya, Pak, ya, berarti? Banyak sekali. Mayoritas pohon jati di daerah Gunung Kidul. Pak Sutarjo, mungkin bisa dijelaskan ini bedanya ulat jati dengan ulat yang biasa ini apa, Pak Sutarjo? Kalau ulat jati itu musiman datangnya. Jadi kalau seperti ulat-ulat lain itu enggak begitu menarik untuk dikonsumsi. Baik, Pak Sutarjo, tapi kalau mungkin sebagian orang lihatnya
geli gitu ya karena takut gatal dan lain sebagainya. Sebenarnya tapi kalau dipegang tersentuh dengan kulit itu ada apa ya? Rasa gatal gitu nggak sih Pak yang akan dirasakan oleh mereka yang memegang ini? Nggak ada rasa gatal, cuma rasa geli aja. Pak Sutarjo, ini kan setiap tahun memburu. Memangnya khasiatnya apa Pak ulat jati ini? Ya, bisa diulang. Ya, khasiat dari ulat jati ini apa memangnya Pak? Khasiatnya kalau kita makan gitu ya Pak? Ya, khasiatnya apa ya Mbak? Gue nambah stamina lah Mbak. Dan nambah stamina, Oke. tapi kolesterolnya juga tinggi tuh. Baik, baik. Pak, tadi kan Pak Sutarjo bilang kalau ini tuh setiap tahun pasti ada yang memburu ulat jati begitu ya. Nah, tahu nggak, ini warga sekitar aja kah? Atau bahkan ada yang dari luar kota jauh-jauh datang untuk hanya berburu ulat jati ini, Pak Tarjo? Ada juga dari luar kota ya. Contohnya dari Klaten banyak juga yang nyari sini. Oke. Biasanya dijual berapa kilo Pak? Dengan harganya per kilonya berapa Pak? Kalau 1 kilo yang murni ungkrung itu sampai 120. Kalau campur uletnya 100.000 1 kilonya. Wah, lumayan juga ya. Iya, betul sekali. Nah, ini sebenarnya Iya. kalau sekarang sudah mulai berburu warga sekitar ini, Pak. Sampai bulan apa biasanya ulat jati ini akan berjatuhan dari pohon jati di sana? Paling lama tinggal 2 minggu lagi, daunnya sudah mulai habis semua ini. Baik, baik. Sudah mulai terlihat apa biasanya bolong-bolong gitu ya, Rea, kalau dimakan ulat. Oke deh, baik. Terima kasih banyak Pak Sutarjo sudah mau berbagi keseruannya berburu ulat bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak Sutarjo. Amin, amin ya. Ya pemirsa, Apa Kabar